menjadi suatu masakan untuk jual di sekolah. Dia bilang gini, tapi kali ini uang lantai ini harus kita pastikan dia putar di seluruh NTT juga di Sumatera. Amin. Amin. Ini uang besar. Tergantung siapa Uang besar. Uang besar lantai yang kita bagi. Yang kedua terkait dengan NTTC. Saya pikir kami sepanjang di Komisi 9 sudah coba melakukan yang terbaik bisa dilakukan. Sudah merumuskan BOI, jadi kita rujukan di sana ke sini. Karena orang berobat itu salah satu yang mahal itu bukan soal biaya berobat, tapi dia harus tinggal bersama dengan lingkungan keluarga yang membuat dia itu confidence, dia itu percaya diri dan mau untuk sembuh. Kenapa orang pergi di Jawa itu stres? Terutama kalau dia pergi dengan dana pas-pasan. Karena bukan soal biaya berobat itu umumnya gratis sih. Tapi kalau orang berobat cancer, jangan jauh-jauh lah, Pak Uli Tekuani yang paling komisi dia. Itu keluarga dari Pak Uli Tekuani. Tapi ini Uli Tekuani yang di calon bupati yang direvisi itu saya lihat sendiri itu. Dan saya waktu itu kan pergi lihat Pak Uli bilang istri. Pak Uli lagi teman istri itu kata-kata lagi bukan lagi. Itu nunggu di rumah sakit itu asli. Bulan saya tanya cuma ada kos-kosan, dia juga tidak pulang. Nah kalau kita punya RSPB BEMO ini kan kita paling tidak ada keluarga di sini. Itu yang membuat kita bisa menekan angka berobat kita yang mungkin kalau kita pergi ke Bali itu masih mahal. Rumah sakit Kesehatan Johannes ini kalau besok kami terpilih, Tuhan berkenan kami terpilih kalau mereka mendukung, itu saya mau pikir kita menggeser rumah sakit jangan lagi di situ, sudah mentok. Dari semenjak saya lahir sampai saya sudah berpikir masih itu rumah sakit. Betul. 1 hektar mau dibongkar kan bisa dulu boleh. Karena ya mau bongkar lagi, mau 1 hektar. Kita parkir setengah mati, orang sakit setengah mati, kita urus setengah mati. Nanti kami rencana kita harus pindah tempat yang baru yang lebih luas lebih lapang sehingga rumah sakit provinsi juga harus dia betul-betul bisa layani masyarakat dengan baik. Kalau rumah sakit Liga 2 kita di Sumba secara umum, saya pikir di Sumba Timur sudah oke ya, tinggal kami terus memperbaiki. Kemarin yang saya pergi lihat itu pasien cuci darah. Karena memang ternyata saya dapat kabar itu pasien cuci darah di Sumba itu mayoritas kan larinya ke Sumba Timur. Banyak ternyata. Saya cek nama-namanya kan, ada nama orang yang saya tidak etis waktu di sini. Tapi saya cek nama-nama lihat tuh. Nama ini seminggu 2 kali, nama ini seminggu 3 kali. Kasihan. Cuci darah di Sumba sudah termasuk pengobatan yang sekarang sudah banyak pasien jadi ukuran tinggi sekali. Kemudian juga di Sumba Tengah, kalau dari rumah sakit umum, di sana juga sudah relatif bagus ya. Rumah sakit Sumba Tengah, saya lihat juga sudah oke. Sumba Barat sekarang ada 2, satu yang di kota, satu yang di Lamongan, dua-duanya bagus. Nah, Sumba Barat Raya ini sekarang dia dapat hasil dari program Pak Prabowo Subianto. Sumba Barat Raya kan orang paling banyak, tapi kesehatannya agak tertinggal kalau kita bicara negeri. Nah, kemarin itu setelah kita mulai diskusi sama orang-orang dari Pak Prabowo Subianto dan kami juga bahas dengan Menkes, khusus Sumba Barat Daya itu nanti akan mengalami peningkatan status dan itu akan disupport dengan pembangunan baik fisik, alat kesehatan juga dengan dokter dan sebagainya untuk membuat dia bisa meningkat lagi statusnya. Untuk Sumba Barat Daya. Jadi kemudian konkret saya bisa sampaikan di sini bahwa untuk Sumba Barat Daya itu akan mengalami peningkatan status rumah sakit yang itu berimplikasi kepada nanti mesti dibangun beberapa ruang baru untuk peningkatan pelayanan. Akan ada tambahan alat kesehatan yang juga memang dibutuhkan, akan ada juga tambahan SDM kesehatan, dokter spesialis umum dan berbagai nakes yang itu akan juga di dropping di rumah sakit di Sumba Barat Daya. Terkait dengan pendidikan ini wilayah dari kami, saya terus terang merasa beruntung, walaupun kami berdua di daerah ini seringkali berada ketemu mendalami soal menyangkut pendidikan NTT itu setelah saya jadi calon gubernur dan kemudian Demokrat masuk jadi bagian dari kami. Satu kesempatan di Jakarta kami ngobrol itu saya semuanya kan tidak saya jangan perlu katanya terlalu menegakkan karena kami dari Jakarta untuk saya berbagai hal baru saya tahu kenapa masuk NTT triliunan warna triliunan masuk NTT tapi ternyata memang tadi disampaikan oleh kami bahwa masuk sampai yang membutuhkan itu jadi pasti
Jangan jauh-jauh saja. Ada data yang pernah kami tangani ada 200.000 anak putus sekolah karena tidak memiliki daya untuk bayar biaya sekolah. Padahal uang yang ada di negara ini untuk membayar anak-anak yang tidak bisa sekolah karena faktor biaya itu uangnya sangat gampang diakses. Jadi membayar anak SD, SMP yang bisa bayar sekolah itu masalah ringan. Terutama bagi buat kami terasa. Makanya bisa kita kampanye di mana-mana. Terakhir tadi pagi saya dari Sabu. Saya tadi pagi di Sabu, tadi saya sudah bilang. Besok kalau teh, besok lagi kalau teh, tadi Sabu tadi PP. Besok kita akan mau saya masuk duluan, tidak bahaya. Misalnya besok saya bahaya. Besok saya kalau teh. Dan saya terima dulu tahun 2009. Jadi mereka pada ujung kerja saya bisa mereka dulu pagi. Habis dari itu saya dulu saya ke Labuan atau sekolah dengan kapal. Nah jadi saya beruntung karena tahu bahwa pendidikan itu banyak. Bahkan kalau kita dari SMP yang S1 ada, yang S2 lagi ada, yang dokter pun ada. Sekarang kita adalah bagaimana kita memiliki data yang sebenar-benarnya terkait dengan berbagai orang yang membutuhkan orang ini. Kalau kita punya data yang benar, orang yang ngurus ini kembali dan juga para pasukan di bawah sendiri benar, mestinya ini tidak jadi masalah. Karena urusan ada kebutuhan yang kita inginkan itu dengan uang yang didapat, kayak orang yang udah tembuk ketemu tutup antara bawahnya itu dan depannya. Sama-sama memang kami saya yang disambungan. Yang tadi berkaitan itu benar. Kami juga merasa berdosa kalau uang yang harus buat orang miskin ini salah pakai untuk orang miskin. Itu yang terjadi. Bukan sektor pendidikan, macam-macam soal yang terjadi. Yang dikatakan ini yang harus saya ini tapi yang dilakukan. Jadi untuk hari ini kalau ada anak-anak kita, teman kita, kerabat kita, kita, ya dia tidak bisa sekolah atau biaya, dia punya bencana, kita cara punya data, dapat itu kita apa pada itu. Amin. Amin. Kita masalah lebih apapun makanannya, ada dan bawa soal biaya pendidikan di negeri ini, sangat bersama Ibu Anita, mantap. Itu bagian soal menyangkut biaya. Kami juga di tingkat SMA membuat juga pendidikan vokasi sesuai dengan pendidikan dengan potensi daerah. Saya pikir sih saya supaya itu mungkin buat sekolah teknologi peternakan yang penting. SMK ya. Jadi kita bisa memulai pola peternakan yang harus jauh lebih inovatif. Dulu itu kan antara Subang dan Timur ini baru bisa lebih berat. Timur ini bisa ada sampai 1 ton. Subangnya juga mungkin ada gitu. Nah kami berpikir bahwa setelah saya diskusi dengan berbagai kalangan, kami akan coba upayakan nanti pusat di Kumpul itu saya kita bawa ke SPT, nanti kita ke Subang dan ke Timur ini. Jadi kita punya ada yang namanya pusat itu ada pusat pembibitan unggul ternak di bawah sini, dan kita harus bisa memulai untuk menyiapkan agar ternak-ternak di Subang dari ini itu menjadi siapa pada didik mulai untuk bisa menghasilkan ternak yang ketika dia diproduksi itu dia bisa menghasilkan 1 ton seperti yang dulu. Jadi harus kita lihat lagi NTT sebagai dulu yang ternak di Subang dan Timur. Saya kan bukan
sejak awal dilakukan. Yang menurut saya depan, sejak kelas 1 SMA itu mestinya, kami kan urusannya kan dari SMA dan SMK. Sejak kelas 1 SMA itu, kami akan minta bahwa orang tua dan si murid ini beserta kepala sekolah, ya memang dia yang sekolah berdinasan, mau masuk pokok, mau masuk akademi angkatan darat, akademi angkatan darat di Jogja, akademi angkatan laut di Surabaya, SPT di Depok, dan sebagainya itu, termasuk juga sekolah-sekolah yang berkesulitan tinggi, mungkin masuk sekolah teknologi dan sekolah yang memang tidak biasa di NTT. Itu sejak kelas 1 sudah disiapkan dia. Agar ketika dia disiapkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu, waktu dia tes itu mereka sudah kelas lebih jauh. Tapi kalau kita tidak siapkan di sejak awal, berat itu lolos. Sekolah dasar atau sekolah yang dari. Karena kalau kita siapkan di sejak awal itu, kita harus bisa menggunakan kalau menggunakan bisnis. Kalau menggunakan sejarah itu susah. Jadi kalau dia bisa siap sejak awal itu dengan fisika, dia pasti kita suruh tidak boleh rokok lah. Ya karena masuk sekolah kita rokok sih tidak boleh rokok, tidak boleh miras. Belajar mesti dari spesial, dari khusus. Kalau orang yang ini mau sudah khusus sekolah belajar khusus. Kemudian kita lanjut psikologi dan sebagainya. Jadi ketika dia bisa tes itu dia bisa. Dan aplikasi itu kami anak kita semua masuk. Ada di Supa, dari Flores, dari Timur, dari Sabun dan sebagainya. Harus dipersiapkan Bapak Candi. Orang sekolah pendekatan sudah dipersiapkan, sekolah Romo dipersiapkan, sekolah pusat dipersiapkan. Semua dipersiapkan. Mau tiba-tiba jadi pendeta, jadi pastor, jadi ustaz, semua dipersiapkan. Untuk itu juga memang proses kita buat, dan saya perkiraan kalau kita bisa begini, kita akan panen 3 tahun lagi. Yang tes aspal itu adalah 10, 18 orang yang tes semua. Amin. Amin. Angkatan darat laut dari Angkatan Darat kami sudah menentukan. Demikian pula SPTN dan juga sekolah yang dari sekolah tertentu dan sebagainya. Jadi kita siap menjawab dari anak-anak yang sekolah perjalanan. Kami juga memang di NTT ini program-program Pak Jokowi yang pertama kan berlangsung semua ya. BPJS jalan, PKH jalan, bantuan atau macam jalan, pendidikan jalan. Yang mungkin agak lama yang kami menurut NTT adalah yang di program ada tapi orang NTT yang sebenarnya masuk adalah pesertaan BPJS tenaga. Ini masih kurang. Saya selama 5 tahun itu saya di program baru masuk 6.000, tapi kalau bisa masuk itu cuma 3 bulan saja dibayar. Setelah bulan kapal itu mesti dia bayar sendiri, tapi biasanya bulan kapal terlalu orang sudah bayar. Permintaan adalah berbahagialah orang yang tidak bisa, namun percaya. Kita berdoa. Kalau berbeda kita belum percaya. Jadi kita orang yang tidak bahagia semua. Nah, tapi kalau begitu, nah kami akan bayar untuk saksi barang bekerja. Kami bayar gratis iuran sama KPK dan provinsi. Yes. Yes, mantap. Itu kita bayar 100.000 itu nanti tertentu misalnya menyentuh tukang ojek yang susah dong, petani, nelayan, peternak, tukang ojek, sapu jalan, kerja pasar, penjaga gereja, orang disabilitas, itu kita kasih semua. Kita ambil perwakilan dari semua kelompok itu di daerah, sekitar 100 orang, 100 orang kita. Karena pasti 100.000 orang kan pasti ada yang salah, sudah salah. Yang tidak salah lagi, yang urusan besar dulu. Pasti ada yang meninggal, kan 100.000 orang. Ada yang meninggal, apa namanya ketika dia meninggal itu misalnya dia ojek dan mohon maaf dia tabrakan gitu dan meninggal itu bukan apa sampai harus jadi biasa kita tahu orang kaya
Bahkan minimal harga sedikit mungkin ya. Kita komunikasi ke masyarakat bisa dapat program. Amin. Amin. Kemudian yang terakhir kita harus menjaga program definisi 8T ini saya hitung itu rata-rata setiap kabupaten kota NTT itu dapat paling besar ekonomi 100 miliar. Saya kira di atas bisa di atas 300 miliar, hampir 100 miliar. Kita lebih mengembangkan soal di sini. Tadi di sabu itu saya hitung saya sabu bisa 9 miliar. Sabu ya mungkin bisa 100 miliar ada, mungkin lebih 100 miliar untuk nasi yang gratis berbisnis selama. Dan ini buah bagus dalam kata ini buah. Ini buah. Jadi kalau kita mau kita terlalu berlebihan saja. Kalau kita berlebihan, kalau berlebihan kita terlalu berlebihan. Kalau boleh kita apa bahan-bahan plastik, saya tanam sayur, saya siapin telurnya, dagingnya, dan ikan dan sebagainya. Itu bisa dipakai. Nanti akan ada lagi kampus atau ada suatu lain yang dibuat oleh orang di sana untuk memastikan bahwa standar ini. Yang kedua itu adalah program dilakukan singkat-singkatnya program perubahan. Ini 1 juta untuk perkotaan, 2 juta untuk desa. Itu juga artinya ada juga putaran uang untuk urusan juga bangun rumah masyarakat di seluruh Indonesia. NTT ini ada data kita lihat ada 310, kurang lebih 310 ribu rumah di daerah. Kemarin kami bersepakat dengan Pak Mawar Said di rumah. Dia bilang kira-kira itu berapa biar kebutuhan dulu 5 tahun. Saya butuh kalau 10 itu kalau kita lalu butuh dia 10 ribu, 80 sampai 90 ribu setahun. Oke, pokoknya nanti kita dorong mudah-mudahan dengan rumah ini. NTT itu kita kasih minimal 20 ribu sama. Dan itu kalau kita bisa sentuh dan paling mampu, itu sangat membantu orang-orang yang bisa berbuat lebih diri. Karena kita ramai, kalau kita kena bola itu yang paling berat itu karena beberapa fungsi di situ kesian. Rumah itu ya kasihan. Ini kita satu. Nah cuma saya tahu di persoalan baru dan semacam ini, soal kita jadi data tentang sosial kita harus kita tahu bahwa dia yang paling membutuhkan di lapangan. Itu terkadang tadi kita sudah sendiri. Kita bisa berdosa berjamaah. Saya merasa berdosa juga kalau kami diberdoa besok. Sekarang itu berkata kami pilih. Kemudian kami tidak bisa berkata soal ini. Saya bisa menggunakan banyak ribut sama mereka. Jangan kasih suara yang tidak semua. Sebenarnya ini mau mati. Jadi kalau satu kali bisa sekarang yang di rumahnya bisa rebutan. Dan terakhir bagi sekalian, seluruh paslon itu masih punya banyak program. Pertanyaan bagaimana dia cara mengeksekusi program. Melki Joni punya program macam-macam. Juga pakainya juga sambil. Yang lain lewat coba. Ya. Jadi cara menjelaskan itu dari apa? Apa membedakan Melki Joni dari yang lain? Karena NTT ini kita itu masih butuh kira-kira 70% dari Jakarta. 70% lagi itu butuh dari Jakarta. Sementara gubernur itu dia adalah wakil atau perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Jadi harus gubernur itu dia harus dibagian dari polisi nasional, pemerintahan pusat saat ini ada mudah untuk bantu.
dulunya gubernur kita itu, dia pernah daerah, dan dia bisa bawa banyak program daerah dan bisa eksekusi dari program ini. Harus ini gubernur yang memang dia bagian dari pemerintah pusat kita sudah katakan. Kemudian Ibu Wanita semua mereka bahwa kami ini bisa kerja itu kalau pusatnya mendukung. Kalau pusat tidak mendukung cuma tangan di standar-standar, omong sah. Jadi alasan pertama kenapa kami ini karena semua program harus dieksekusi, yang bisa eksekusi dengan hubungan politik. Tapi susah. Saya akan sorry kami, para pemahami, kami pergi ke bawah atau ke pasar final. Yang bikin pertanyaan terintegrasi ada pertanian, ada perkebunannya, ada juga perikanannya dan model gitu. Tidak begini. Saya punya tempat ini saja itu dibantu oleh yang namanya dari kemudian bahkan dari pusat. Saya pun kaget. Saya dia punya diri kan udah dapat atau tidak. Dia yang mana dia kan kemudian dari pusat. Saya pikir dari mana dari udara atau dari pemerintah kabupaten atau kota atau dari provinsi. Dari pusat yang bagus. Saya kelas model begitu. Tadi kata-kata saya ngomong juga ya. Kelas M juga kita sama juga. Kalau kapan kita pemerintah juga masuk, saya biasa berusaha dengan pemerintah. Dan yang kayak itu udah sedikit tes dulu. Ya. Tahu sedikit tes saya? Dia punya direktur sekarang namanya Asri Bayu Siawadi, bisa punya sama angkatan. Dulu saya di jadi dia kaya. Terus saya pergi ke yang kaya, dia berkunjung. Saya bilang dulu saya pergi ke Asri Bayu. Dia kan direktur direktur. Dan Bapak-Ibu sekalian, dukungan pusat itu harus punya oleh semacam itu. Kalau tidak kasihan daerah itu. Yang kedua, yang hijau ini juga bagusnya dia adalah di banyak tingkat tua, mau bupati dan wali kota ini, kami menjadi kelompok yang menyatukan. Jadi biasanya kalau berbeda dari pemilihan bupati dan wali kota, tapi persatuannya ini. Makanya kenapa hijau ini menjadi mudah dari mereka. Seperti bahasa itu. Dalam politik kita berkompetisi. Dalam Tuhan kita bagaimana yang itu saya nanti jadi sampai Pak itu masuk saya terus dalam politik kita berkompetisi dalam Tuhan kita yang kalau bisa dipadatkan dengan di hijau ini menjadi dalam pemilihan bupati atau wali kota itu kita berkompetisi dalam pilgub kita bersahabat. Setuju. Nomor 2. Yang penting SBY orang. Saya berjodoh ke tempatnya bisa apa? Dia oleh Partai Demokrat dan PSI justru jadi calon bupati pakai taman di Sidoarjo. Wah, pokoknya Pak Doli ini mau kita harus kasih keputusan mendukung Muslim. Dan maksud berkata saya, sementara saya sendiri sebagai ketua Partai Golkar dan Partai Golkar Pusat itu mendukung saya. Tapi dari satu dari sini juga. Nah, jadi saya begini. Kita sering bahas soal. Pokoknya tapi politik kita bisa nomor 3 aman. Nah, kita nomor 2. Dan ini juga ada di semua tiga lain. Di Sumba Timur juga sama, Sumba Tengah juga sama. Sumba Barat itu 3 sudah tentu sudah aman. Sudah di Eropa itu jabat tangan sudah terumah. Pak Jolani itu jabat tangan, Pak Nika jabat tangan dan Pak Jolani sudah. Kemudian Pak Sapa dan Giri sudah. Saya sudah berbeda. Kalau di Sumba Barat Daya satu saja karena kami beda paket di bupati dan di provinsi kami tidak bisa jabatan, tapi saya sama-sama komisi 9. Tapi saya sudah katakan dengan
Di Sumatera Utara juga sama, semua partai kita jabat tangan lagi. Sumatera Timur juga demikian. Jadi prinsipnya adalah kami ini mau ingin menyatukan agar kita punya situasi politik tetap stabil. Dan saya pikir orang Sumba saya setuju jadi penentu. Jadi kemenangan siapapun paket gubernur kali ini, penentu kemenangannya ada di Sumba. Betul. Syukurnya saat ini selain karena kemarin sudah dibayar, sudah acara di sana dibayar secara adat, dan saya kan baru tahu juga tuh acara begitu mesti bawa segala macam. Jadi itu saya baru tahu. Saya pikir acara biasa saja. Pagi-pagi saya telepon, Mas bawa ini bawa udah segala macam. Wah, bukan. Pada saya masih udah apa yang terima itu saya punya pesan. Yang zaman kemarin bukan sih. Ini kan satu pembesaran gempa. Jadi kalau itu yang aku siapin itu biasa dengan baik. Dan bukan cuma itu saja, dan memang Sumba ini ke depan tadi sudah Pak sampaikan menjadi kita, cara agar semua tim kami itu infrastruktur kita sudah baik, saya sudah putar. Mungkin di tempat banyak berbeda banyak menjadi pusatnya dari kemudian yang masuk dari investornya itu yang jadi pengusaha itu saya kenal baik, kami bisa sama Pak namanya Pak dari Sumatera bersama kita dan tapi dari baik Pak Sumatera dulu belum ada sampai di bunga Saya orang ya dan belum banyak orang bisa sampai di bunga. Betul. Karena kita sudah bertutur soal bunga di Kencang Sumba. Terus kalau memang saya ada begitu, saya buat acara ini di dekat situ, kemudian saya ke kampung tua di bunga. Saya di bunga itu ada satu orang tua sudah 100 tahun meninggal. Sudah kami ke situ sebentar, kami merapu di bunga masih itu merapu. Kemudian kami doa situ sebentar, pulang sudah begini. Sampai itu saya menjanji yang harus saya tunaikan. Saya mau waktu itu ada pertemuan besar orang-orang Sumba minimal dari Golkar atau tidak, itu saya mau bikin di bunga. Saya mau bikin di bunga. Karena saya tahu bahwa banyak orang Sumba itu bertutur tentang bunga itu belum sampai bunga. Nah, kalau ada kata lagi kisah yang lain ya kita bikin lagi di tempat yang lain. Tapi kan kisah kita orang Sumba bermula dari bunga ya benar. Iya. Yang menyebarkan Sumba. Bunga itu pertama, Ya. artinya pertama. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa memang kita mesti kembali juga mengingatkan sejarah kita dari ini. Dan orang Sumba mesti bersyukur karena hanya orang Sumba saja yang punya rumah budaya Sumba. Tidak timur, tidak forest. Itu yang dibuat di SBD. Saya pernah sampai bernias. Di Nias juga ada rumah Nias. Ini kan bisa saya menemukan punya terkait. Dan menurut saya itu harus dijaga dengan baik. Karena tidak di Flores, tidak di Timur dan kawasan luar lagi, tidak seperti itu kita tidak. Tapi cuma di Sumba rumah budaya Sumba. Dan menurut saya itu menarik. Sejarah tentang orang Sumba ada di situ. Dan hanya harus baca yang punya yang namanya Marabuke. Tidak ada Timur Leste, tidak. Tidak berarti dari Marabuke. Betul? Betul. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Sumba. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Barat. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Sumba. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Barat. Nah, itu sudah besar yang berbeda. Wajib sudah orang Sumba. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Tahu so, Bang Diki lain. Buat Ibu Anita Dara dan buat Ibu Redu, 3 orang dari Partai Demokrat. Kemudian juga ini kita lagi. Saya sebagai DPR waktu saya mundur itu, saya juga senang karena yang menggantikan saya juga putra asli Sumba, Dr. Unggul.
saya kan nomor satu sudah pasti lolos. Saya sudah kandidat kalau bisa dari survei. Pokoknya dapat suara berkursi di mana yang kapan. Kami kalau ada betul kursi, saya kursi pertama, kursi itu masih ada gitu. Antara Gafil, antara Dr. Budi atau antara Pak Ubu atau Pak Gamal. Saya bisa kampanye di Sumba Timur itu. Walaupun itu kampanye saya yang bikin, saya yang biaya, saya bawa artis gitu. Saya sudah kampanye, Pak Ubu, karena saya dari Pak sampai di Sumba Timur, dia tambah selang, dan saya pikir dua kursi. Dan sebetulnya kenapa di kemudian maksimal Sumba Timur, kami seorang sekali kami dapat dua kursi. Jadi kami dapat dua kursi. Walaupun suara tertinggi tidak dapat dibuat negara 131.000 karena saya menang. Saya sudah siapkan. Saya dapat 95.000 lah. Tapi kami lagi dapat 131.000 suara badan. Itu suka ibadah tentang ibadah negara. Itu yang bisa dilakukan. Mohon maaf dari Bapak Ibu sekalian, kami saya Roma. Semoga kegiatan ini bisa tolong diteruskan dan keluarga di seluruh Sumba, kemudian keluarga di seluruh KPU dan kita ini adalah kita ingin ada maju Sumba dalam kita sekarang. Itu saya sampaikan orang lama. Semoga